Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak disembelih, sapi mengamuk seret 2 warga hingga terjatuh. Diduga korsleting listrik ruko terbakar. Dituduh curi ponsel, seorang wanita dianiaya kekasih. Seperti pada Idul Fitri, pada momen Idul Adha, penjual bunga dadakan menjamur di Jalan Mayor Syafi'i, tepatnya di Kelurahan Kota Baru, Kota Serang. Pedagang dadakan memanfaatkan momen Idul Adha untuk menjual bunga yang mereka petik sendiri. 1 bungkus bunga berisi daun pandan beserta bunga lainnya dijual seharga Rp5.000. Selain untuk berziarah ke makam keluarga, warga membeli berbagai macam daun ini untuk dijadikan hiasan berupa kalung dan dikalungkan ke hewan kurban. Setiap momen Idul Adha, 1 orang pedagang mengaku bisa mendapatkan omset lebih dari Rp500.000. Di sini udah berapa? Udah ini sengaja dadakan apa gimana? Oh ya dari kemarin jualan. Dari kemarin? Iya. Emang sehari-hari jualan bunga apa gimana? Enggak, hari ini doang, hari waktu lebaran tuh. Waktu lebaran aja. Ini niatnya mau berapa hari ya jualan? Terakhir sekarang. Terakhir sekarang ya? Bentar lagi pulang. Oh, ini untuk penjualannya seperti apa? Rame nggak kalau untuk itu? Rame lumayan. Rame ya. Untuk sebungkusnya dijual berapa? Untuk yang makan satu plastik tuh. Nah, 5.000-an. 5.000-an. Iya. Oh, rata-rata berarti ini orang yang mau jarah aja paling ya? Iya. Sengaja untuk korban juga. Biasanya pedagang dadakan ini hanya berjualan selama 2 hari, yakni pada hari H-1 dan pada hari H atau bertepatan dengan Idul Adha. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Salah satu ruko di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Royal Kota Serang terbakar. Kios yang terbakar tersebut diketahui menjual onderdil sepeda motor. Api dengan cepat membesar karena kebakaran terjadi pada pukul 5 pagi di saat warga belum beraktivitas. Tidak hanya bangunan ruko, kebakaran juga menghanguskan sejumlah lapak pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekitar lokasi. Menurut saksi mata, warga baru mengetahui adanya kebakaran setelah melihat banyaknya kepulan asap yang keluar dari salah satu ruko. Tak lama berselang, api muncul dengan cepat hingga membakar ruko serta lapak pedagang yang berada tepat di depannya. Banyak bahan yang mudah terbakar juga menjadi penyebab api dengan cepat membesar. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Jam 4.50 lah bakaran itu. Posisi saya lagi nunggu warung, gak ada orang. Begitu lihat ke kiri, ada dagang kaki lima, tenda, keluar asap, keluar api dari tenda itu. Gak lama lagi api besar, nyamber ke tiang listrik. Tiang situ kan begitu tiang listriknya, kena kabel pusatnya saluran langsung nyamber ke rumah Cina itu belakang. Sampai ke kanan kiri tenda-tenda kaki ini. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kabel optik milik salah satu provider yang berada di depan gudang Bulog, tepatnya di Desa Lewilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, terbakar. Menurut petugas pemadam kebakaran, api diduga dari sampah yang dibakar seseorang. Api terus membesar hingga mengenai kabel optik hingga memutus koneksi internet pelanggannya. Kobaran api di atas tiang kabel menjadi perhatian pengendara lain. Pasalnya, lokasi terbakarnya ada di sisi Jalan Raya Nasional Serang, Jakarta. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi kebakaran. Kami menerima laporan dari Makodamkar BPBD Kabupaten Serang sekira jam 6.28. Kemudian kami memberangkatkan personil dan menyiapkan dari kantor gabungan
jam 6.30. Untuk kronologi yaitu kejadian kebakaran kabel PT Telkom dari sampah yang terbakar kemudian merembet ke kabel Telkom. Akibat kejadian tersebut, sambungan internet di sekitar lokasi menjadi terganggu. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kota Serang.